MotoGP 2024, Bos Gresini terang-terangan akui tak terlalu puas dengan debut Marc Marquez. Direktur olahraga Gresini Racing, Michele Massini, rupanya tak begitu puas dengan debut Marc Marquez. The Baby Alien, julukan Marc Marquez, gagal meraih podium di MotoGP Qatar 2024 kemarin. Marc Marquez sebenarnya tampil cukup baik dan mampu bersaing di kelompok depan. Namun, juara dunia MotoGP 2019 itu harus puas finish di posisi keempat pada balapan tersebut. Massini menilai Marc Marquez masih butuh waktu lebih untuk beradaptasi dengan tunggangan barunya. Namun, ia juga menilai sejauh ini The Baby Alien menunjukkan peningkatan dalam penguasaan motor Ducati. Jelas dia, Marc Marquez, masih perlu mengetahui gaya berkendara yang benar untuk Ducati. Itulah yang penting di sini dan itu akan membuatnya mengambil langkah menuju akhir balapan, ujar Michele Massini dilansir dari laman Crash, Minggu, 17 Maret 2024. Dia melewatkan beberapa hal kecil, tapi jelas ini adalah evolusi yang berkelanjutan. Pada akhirnya, dia berhasil menempuh jarak beberapa kilometer dengan motor kami, Ducati, lanjutnya. Dia mengubah banyak hal setiap hari. Dia beradaptasi dan menularkan hal-hal kepada kami yang juga kami variasikan untuk membuatnya lebih mudah, ujarnya lagi. Sebagai catatan, balapan seri kedua MotoGP 2024 akan berlangsung pekan depan di sirkuit Portimao, Portugal. Para pembalap akan kembali bersaing di lintasan tepatnya pada 24 Maret 2024. Di sisi lain, ada apa di belakang debut kacau Marini dengan Honda pada MotoGP Qatar? Terlepas dari masalah teknis kecil yang mempengaruhi balapan Luca Marini di pembuka musim MotoGP Qatar, dalam beberapa hari terakhir ada beberapa kejadian yang menunjukkan bahwa adaptasi pembalap Italia itu dengan Honda terbukti lebih rumit dari yang diperkirakan. Mengambil pendekatan yang berlawanan dengan Marc Marquez, yaitu beralih dari Ducati ke Honda, Luca Marini akan menghadapi adaptasi sulit di MotoGP 2024. Tetapi, jika ada keraguan tentang besarnya tantangan yang dihadapi pembalap Italia itu, mereka dengan tegas digarisbawahi di Qatar. Terlepas dari masalah teknis kecil yang mempengaruhi balapan Luca Marini di pembuka musim MotoGP Qatar, dalam beberapa hari terakhir ada beberapa kejadian yang menunjukkan bahwa adaptasi pembalap Italia itu dengan Honda terbukti lebih rumit dari yang diperkirakan. Stopwatch tidak bisa dipengaruhi dan tidak berbohong. Kemunduran Marini di Losail tidak perlu dipertanyakan lagi. November lalu, pada balapan terakhirnya di atas Ducati, ia meraih posisi terdepan di Qatar dengan catatan waktu 1 menit 51,7 detik. Sabtu lalu, dalam debutnya sebagai pembalap HRC di tempat yang sama, Marini gagal melaju lebih dari Q1. Torehan 1:52,9 detik menempatkannya di posisi kedua dari belakang di grid dan lebih lambat 1,2 detik dari catatan waktu yang menempatkannya sebagai pole-sitter pada putaran kedua 2023. Perbedaan itu menjadi lebih jelas jika kita mempertimbangkan bahwa, dalam 4 bulan tersebut, sebagian besar pesaingnya meningkatkan waktu putaran mereka. Ducati tidak menutup pintu tim pabrikan untuk Marc Marquez. Marc Marquez pindah dari Repsol Honda ke Gresini Ducati tahun ini, dan tampil solid pada balapan pertamanya di atas Desmosedici pada MotoGP Qatar pekan lalu. Ducati mengakui bahwa Marc dipertimbangkan untuk kursi pabrikan di samping Bagnaia tahun depan. Pastinya Marquez juga bisa ikut bertarung untuk menjadi rekan setim Pecco, kata tim manajer Ducati Davide Tardozzi kepada AS. Tapi kami tidak terburu-buru. Saya tidak tahu kapan keputusan itu akan diambil. Marquez adalah seorang juara yang hebat. Rekan satu tim Bagnaia saat ini Enea Bastianini dan Jorge Martin, Pramac, yang kontraknya akan habis akhir tahun ini, juga dipertimbangkan untuk posisi tersebut. Artinya, Ducati bisa mengambil keputusan baru untuk berpasangan dengan Bagnaia yang telah menandatangani kontrak jangka panjang. Memilih Marquez berarti upgrade ke versi Desmosedici terbaru, saat ini merupakan motor terbaik di MotoGP, memberinya amunisi sempurna untuk memperebutkan kemenangan dan gelar.
Tardozzi juga memuji penampilan pertama Marquez di atas Desmosedici dengan finish kelima pada sprint race dan keempat pada Grand Prix. Cerdas, reaksi Tardozzi. Dia telah melakukan apa yang harus dia lakukan. Mark akan mencapai posisi di mana balapan dimainkan. Dia adalah pebalap yang akan memenangkan balapan dan mungkin mampu bertarung memperebutkan gelar juara. Namun tidak ada keraguan Bagnaia tetap menjadi pebalap terbaik Ducati dan MotoGP setelah memenangi balapan pembuka Qatar. Pecco tampil impresif, kata Tardozzi tentang sang juara bertahan. Pada hari Sabtu ia mengalami chattering, vibrasi, yang datang dari berada di belakang, dari turbulensi slipstream yang menjadi masalah karena menyebabkan suhu ban depan naik. Sangat penting untuk menempatkan diri Anda sebagai yang pertama dan pada Sabtu malam dia memberitahu kami bahwa dia akan memimpin dan pergi, seperti yang telah dia lakukan. Pembalap lain yang mencuri perhatian Tardozzi di Qatar adalah Roque Pedro Acosta. Pembalap gas-gas Tech 3 itu memang hanya finish ke-9, tapi dia sempat bertarung di 5 besar dan menyalip Marc Marquez pada satu kesempatan. Acosta adalah seorang juara, tapi dia membutuhkan lebih banyak waktu, reaksi Tardozzi. Di sini Anda telah melakukan kesalahan dengan menekan terlalu keras dan memakai ban lebih dari yang diperlukan. Sebab, dia belum punya pengalaman dengan motor dan ban ini. Acosta di tengah kejuaraan akan menjadi orang yang naik podium. Di sisi lain pembalap tim Gresini Ducati, Marc Marquez memuji penampilan rivalnya, yakni Pedro Acosta saat balapan di Moto Qatar 2024. Ia yang sempat disalip oleh pembalap gas-gas Tech 3 itu mengaku terpukau dengan gaya balapan yang dimiliki Acosta. Ya, Acosta menjadi pusat perhatian karena penampilannya di balapan utama MotoGP Qatar 2024 pada Senin, 11 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Beraksi di sirkuit Lusail, Doha, Qatar, Acosta menjadi sorotan karena kecepatannya saat balapan. Acosta yang start dari posisi ke-8 sempat menusuk hingga dapat berjuang merebut posisi 3 besar. Bahkan dalam proses itu Acosta sempat melewati Marc Marquez. Aksi tiga pembalap ini di MotoGP Qatar 2024 bikin Marco Bezzecchi takjub. Pembalap Pertamina Enduro VR46, Marco Bezzecchi, takjub dengan performa tiga pembalap di MotoGP Qatar 2024. Mereka adalah Marc Marquez, Alex Marquez, dan Fabio Di Giannantonio. Pasalnya, ketiga pembalap tersebut tampil lebih kompetitif. Marco Bezzecchi sendiri mengawali MotoGP 2024 dengan penampilan kurang meyakinkan. Sebab, pembalap asal Italia itu harus finish di posisi ke-14 di sirkuit Lusail, Senin 11 Maret 2024. Sementara itu, rekan Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, tampil lebih baik dengan menempati posisi ke-7. Sedangkan pembalap Gresini, Alex Marquez menyentuh garis finish di tempat ke-6 dan Marc Marquez menempati posisi ke-4. Marco Bezzecchi mengakui menjalani balapan sulit, meski mampu menunjukkan performa apik selama sesi pemanasan. Anak didik Valentino Rossi itu pun menjelaskan terdapat masalah di bagian depan motornya, sehingga harus mengakhiri MotoGP Qatar 2024 di tempat ke-14. Sayangnya ini adalah minggu, balapan utama, yang sulit bagi saya. Dalam pemanasan kami telah mengambil langkah maju dan saya sangat senang karena saya merasa nyaman dengan motornya lagi, tapi begitu balapan dimulai saya mulai memperhatikan bahwa bagian depan menutup saat pengereman dan saya tidak tahu, kata Marco Bezzecchi, dikutip dari Motosan, Jumat, 15 Maret 2024. Sementara itu, Marco Bezzecchi mengakui Francesco Bagnaia dan Jorge Martin merupakan pembalap Ducati terbaik untuk saat ini. Namun, ia menilai Marc Marquez, Alex Marquez, dan Fabio Di Giannantonio tampil lebih kompetitif dari dirinya. Yang terbaik, Bagnaia dan Martin, Marquez bersaudara dan rekan setim saya, lebih kompetitif dari saya baik dalam serangan waktu maupun balapan, sambung Bezzecchi. Marco Bezzecchi akan mencoba memperbaiki performanya di seri kedua MotoGP 2024.
Balapan tersebut akan berlangsung di Autodromo Internacional do Algarve, Portugal pada 22 hingga 24 Maret 2024. Di sisi lain semakin di belakang, Fabio Quartararo kecewa dengan performa buruk Yamaha di MotoGP 2024. Pabrikan motor asal Jepang yakni Yamaha tampaknya akan menjalani musim yang berat di MotoGP 2024. Pasalnya, pada race perdana MotoGP 2024 di Qatar, Yamaha sudah menunjukkan banyak kelemahan yang membuat mereka tertinggal jauh dari para pesaingnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh pembalap Yamaha Fabio Quartararo usai race MotoGP 2024 Qatar kemarin. Quartararo merasa performa motor Yamaha YZR M1 yang ia tunggangi di race MotoGP Qatar kemarin kurang memuaskan. Kita tertinggal jauh dan tentu saja ini sulit, karena saya tahu betul potensi saya dan kemampuan saya. Kami sudah lebih baik dari tahun lalu, kata Fabio Quartararo. Pada kualifikasi MotoGP Qatar, Quartararo hanya meraih posisi ke-16. Lalu pada sprint race dia finish di posisi 12 dan posisi 11 di Sydney Race. Dari hasil tersebut Quartararo menilai bahwa Yamaha kalah jauh dari pabrikan Eropa seperti Ducati, KTM, dan Aprilia. Kami sudah sedikit meningkat sedikit, akan tetapi Ducati, KTM, dan Aprilia meningkat lebih jauh dari musim 2023.